Halo semuanya, balik lagi sama gue di Race Beta. Jadi di video kali ini gue mau update perkembangan kultur kutu air gue yang di rumah ya. Nah, soalnya kalau yang di bawah itu, yang di kebun yang di bawah, kultur kutu airnya itu gagal. Jadi nggak banyak, terus yang banyak malah jentik nyamuk. Nah, jadi buat ini apa namanya? Buat bayangin aja kalau misalnya nanti gue di bawah tuh bikin kultur kutu airnya bakal sama kayak yang di rumah ini. Nah, jadi gue mau ngasih lihat ke kalian kalau misalnya kultur kutu air yang di rumah ini tuh nggak pernah habis. Ini selalu banyak banget kutirnya. Tuh, banyak banget. Kalau misalnya kalian lihat tuh rintik-rintik semua. Kutu air biasanya gue pakai buat pakan burayak yang umurnya di bawah 1 bulan. Karena kan kalau pakan gue terbatas di sini, nggak ada sama sekali pakan. Gue di daerah Bandung Utara gitu, jadi susah banget, nggak ada sawah, nggak ada genangan-genangan air berat. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kayak orang-orang itu banyak pakan karena enak, berarti kan ngasih makan ikannya itu sepuasnya, mau ngasih makan kutu air juga kalau misalnya tempat pakan banyak. Nah, kalau di sini susah banget cari pakan, jadi gue batasin. Kalau misalnya buat pakan kutu air itu gue pakai di umur 2 minggu sampai 1 bulan. Pokoknya sampai ukuran ikan udah bisa buat makan casut, gue kasih casut. Karena kalau casut itu ibaratnya beli lebih murah sama lebih banyak. Tuh, biar cepet gede juga. Jadi kalau misalnya udah cukup gede, gue kasih jentik, karena di sini jentik banyak. Di di tempat gue kultur banyak jentik, jadi akhirnya gue pakai jentik aja tuh. Jadi ini kultur kutu airnya banyak banget. Pokoknya bayangannya kayak gini, airnya hijau, terus airnya bekas lele juga tuh. Airnya bekas lele juga. Sama ini setiap hari gue selalu kasih casut, air casut gitu nih. Ini air casutnya. Tuh. Jadi kan ada casut yang masih hidup, terus airnya tuh jadi merah gini. Jadi merah, habis jadi merah tuh bau kan. Nah, itu tuh tanda-tanda casutnya yang banyak yang mati. Jadi ada yang mati, jadinya kotor airnya. Nah, si airnya ini tuh kayak banyak bakteri-bakteri makanannya gitu buat ntar kutir kayak. Jadi ini air hijau tuh kayak habitatnya bagus, sama ada pakannya juga. Nah, dicampur sama air casut ini biar makin banyak. Nah, biasanya gue selalu pisahin dulu nih. Ini kan gue udah sediain wadah. Tuh, gue sediain wadah. Sebelum itu gue bakal kasih lihat ke kalian kalau misalnya ini gue bakal cobain serok ya. Pakai serokan kecil aja. Karena kalau misalnya diserok semuanya agak ribet. Gue cuma pakai satu tangan ya. Kita kasih unjuk di sini aja ujung-ujungnya. Tuh. Banyak banget, masih kecampur sama jentik juga. Tuh. Ini gue kasih pakan buat satu burayak yang masih kecil ya. Kalau misalnya burayaknya udah lumayan gede bisa makan casut, biasanya nggak pernah gue kasih casut lagi. Nggak pernah gue kasih kutir lagi. Jadi gue full casutin terus sampai badannya gede. Karena kalau ini masih kecil. Ada yang udah gedenya harus gue pisah sebenarnya, cuman nanti aja. Tuh. Nih. Tuh, ini tuh sebenarnya masih banyak. Jam 7 pagi biasanya pada ke atas, ini kan masih pagi. Terus ntar kalau misalnya kalau misalnya siang itu dia pasti pada ke bawah semua, kecuali sampai sampai siang itu keadaannya mendung ya. Mendung, jadi nggak ada matahari, itu dia pasti di atas terus. Ini juga banyak jentiknya, biasanya gue serok pakai serokan tepung itu. Tapi sekarang gue bakal kasih pakan dulu nih. Jadi kutu air tuh pakannya gini kayaknya mah kutir.
pakai bekas air casut. Jadi ini casut yang masih hidupnya gue ambil biasanya. Gue pisahin. Nah ini sisa-sisanya yang mati kan. Langsung gue cemplungin nih. Soalnya sengaja kenapa casutnya nggak gue bikin tahan lama gitu, buat pupukin kutir juga. Makanya gue beli casut juga buat kasih pakan kutir. Ini kutir gak pernah ganti air sama sekali. Terus gak pernah gak pernah kuras total, gak pernah. Kalau misalnya ini airnya itu gak pernah kena anak kodok atau anak capung ya. Jadi pasti aman terus. Biar dikasih makan ke atas lagi semuanya. Terus ini di bawahnya itu tumbuh lumpur karena mungkin banyak dari kotoran-kotoran casut, terus kotoran macam-macam, kotoran tapi bukan kotoran puyuh ya, pokoknya bukan kotoran-kotoran lain. Jadi kotoran-kotoran kayak debu atau apa akhirnya ngendap ke bawah terus jadi lumpur kayaknya. Jadi malah bagus kalau misalnya jadi lumpur. Terus jadi banyak lumutnya juga, itu bagus buat habitat kutir. Jadi kutirnya bakal makin banyak. Tuh. Terus tanda-tanda airnya bagus juga itu biasanya banyak telur nyamuk juga. Berarti airnya bagus buat kutir. Karena ini ya nyamuk tuh biasanya pengen bertelur di tempat yang kotor. Tapi kalau di tempat kultur gue ini nggak terlalu kotor. Kotornya itu cuman gara-gara air casut aja. Jadi biasanya habis gue pisahin langsung gue kesiniin lagi. Gue masukin lagi. Dan ini masih ada satu lagi di sana. Gue mau ambil dulu. Ini casutnya satu lagi. Nggak banyak tuh, ini juga ada kutirnya. Jadi gue karena lagi ngebreed banyak, akhirnya gue bikin lagi buat kultur kutir. Ini pakai air lele juga. Terus kasih air casut ya. Ini casutnya gue pindahin dulu ke sini kali ya. Kita ambil wadah dulu. Casut yang masih hidupnya kita pindahin dulu. Nah, jangan terlalu banyak, ntar takutnya malah jadi terlalu busuk. Sisanya kita kesiniin lagi. Habis itu ini gua kasih air, gua ambil air dulu ya. Nih. Nah, gua ambil air dulu. Ini air endapan ya. Jadi sebelum gua kasih makan ke ikan, pastiin casutnya itu kasih air baru dulu. Kita harus suruh kumpul dulu. Nah, diemin dulu aja. Yang penting diisi air baru dulu. Terus ini juga satu lagi. Isi air baru dulu. Nah,
Gak usah banyak-banyak airnya, karena kalau misalnya kebanyakan juga nanti Cashotnya malah mati, jadi jelek. Udah dikasih air baru gua kasih makan ini ya ikannya. Enakan blue rim. Airnya butek banget. Ini butek bukan karena kotor, ini karena apa namanya? Karena ini ya apa? Ketapang. Tuh. Ini enakan blue rim. Nah, ada yang udah bagus blue rimnya, cuman belum ada wadahnya lagi. Tuh, ini ada yang udah clean body juga. Tinggal dinaikin aja sebarnya, cuman nanti aja. Terus ada juga yang jadi panda, bagus jadi pandanya juga. Nih, contohnya kayak gini. Aduh. Ini bakal bagus nih pandanya nanti. Kita tunggu aja, karena masih kecil-kecil juga ikan juga. Baru 2 bulan, bentar lagi 2 bulan setengah, tanggal 15. Tuh. Oke, mungkin sekian dulu video gua update kolam kutirnya. Buat kalian yang udah mampir, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Oke, terima kasih.